معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di antaranya nikmat yang teramat penting dalam kesempatan ini adalah Allah masih memberikan nikmat iman dan hidayah, sehingga kita telah dapat berjamaah di masjid yang kita cintai ini untuk memenuhi panggilan Allah. Salat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan senantiasa berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah khatib mengajak dirinya dan kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan ke hadapan Allah, karena memang ketakwaan inilah bekal kita yang sesungguhnya. Wahtazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang mulia dan di waktu yang singkat ini, khatib mengutip firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu al-azim. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan yang di akhirat, dan janganlah kamu melupakan dunia, dan berbuat baiklah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat kerusakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Paling tidak di dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita ada 4 prinsip hidup yang mesti diingat, yang mesti diamalkan, yang mesti ditegakkan oleh umat Islam, sehingga insya Allah akan menemukan kebahagiaan dan keselamatan. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan apabila 4 prinsip ini tidak kita tegakkan, tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, tentunya kita semuanya. Kata Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Prinsip yang pertama adalah mendahulukan akhirat. Kalau di dalam ayat ini dikatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Kebahagiaan negeri akhirat tidak akan pernah kita capai bila kita tidak mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepentingan agama. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, kita dahulukan kepentingan akhirat, kita dahulukan keridhaan Allah daripada yang lainnya, maka insya Allah kita akan berbahagia, maka insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan, bahkan kita akan selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita bangun dari tidur kita bangun dari tidur kita setelah kita terlelap di tengah malam, apa yang teringat bagi kita? Kalau kita mengingat Allah, pastilah kita akan berdoa, Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita mengingat bahwa tadinya kita terlelap pulas, kita tengah tidur, kemudian dibangunkan oleh Allah, kita ingat Allah, kita akan berdoa seperti itu, dan kita akan meneruskan dengan berwudu, dan kita akan sholat. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah orang yang mendahulukan akhirat. Akan tetapi sebaliknya, bila orang yang mendahulukan dunia, maka yang teringat baginya adalah pekerjaan dunia. Dia akan langsung terus mandi, tidak ingat berwudu dan tidak ingat sholat, bahkan dia akan ingat pekerjaan. Artinya ingatnya hanya dunia. Tapi yang orang apabila mendahulukan akhirat, pasti bangun dari tidurnya yang teringat adalah Allah, dan dia akan mengawali hidupnya dengan ingat Allah, dengan sholat dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu ini yang pertama adalah mendahulukan kepentingan akhirat. Kemudian yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kepada hambanya untuk mengingatnya, atau hanya untuk berubudiyah kepadanya, atau hanya untuk sholat, tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa dunia. Artinya adalah akhirat tidak akan dapat juga kita capai dengan baik apabila dunia kita tinggal. Umat Islam tidak akan bisa sholat di tempat yang megah ini, di masjid yang kita cintai ini dengan baik apabila umat Islam tidak menguasai dunia, umat Islam tidak menguasai perekonomian. Bagaimana akan membangun masjid? Tidak mungkin kas masjid kita sampai 212 juta kalau umat Islam tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai harta, tidak menguasai perekonomian. Maka umat Islam tidak boleh meninggalkan dunia. Tapi yang dilarang adalah mencintai dunia secara berlebihan sehingga lupa akhiratnya. Oleh karenanya umat Islam bekerja keras untuk membangun perekonomian, baik secara individu ataupun secara bersama-sama atau berjamaah. Umat Islam mesti
kerja keras untuk membangun perekonomian, untuk menguasai perdagangan, sehingga umat Islam tidak mengekor saja, atau umat Islam tidak hanya apa kata orang saja, karena tidak menguasai perdagangan, tidak menguasai perekonomian. Oleh karenanya umat Islam mesti bekerja keras. Maka Nabi memberikan motivasi kepada kita, wa'mal ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Apa kata Nabi? Beramallah kalian untuk dunia kalian, seolah-olah kalian akan hidup terus-menerus. Akan tetapi beramallah untuk akhirat kalian, seolah-olah kalian akan mati besok pagi. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian yang diperintahkan kepada kita, bahwa kita ini bekerja keras untuk menggapai menguasai dunia, perekonomiannya, pendidikannya, politiknya. Umat Islam tidak boleh meninggalkan politik. Kenapa? Pemerintahan ditegakkan di atas perpolitikan itu. Apabila umat Islam meninggalkannya, maka kekuasaan diambil alih oleh orang lain, dan umat Islam tidak akan bisa melakukan apa-apa. Oleh karenanya umat Islam mesti menguasai dunia. Jadi maka Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan dunia. Dan yang ketiga, kata Allah, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah berbuat baik, tidak ada mengharapkan balasan apapun, akan tetapi hanya kewajiban hambanya untuk mensyukuri kebaikan yang telah diberikan oleh Allah. Allah berbuat baik tidak hanya tidak pilih kasih siapapun, beriman kepadanya atau tidak, semuanya diberikan kenikmatan, diberikan kekayaan, diberikan semuanya. Tapi beginilah Allah berbuat baik kepada manusia. Berterima kasih atau tidak, Allah tetap berbuat baik. Demikian yang dianjurkan kepada kita. Kita ini berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Kita kadangkala hanya berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, atau kita melakukan kebaikan kepada orang lain karena punya kepentingan dengannya. Kalau tidak punya kepentingan dengannya, kita tidak berbuat baik kepadanya. Maka inilah prinsip yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya tidak ada istilahnya umat Islam itu tidak baik. Ajaran Islam mengajarkan berbuat baik kepada manusia, bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada semua. Dan juga bahkan tidak hanya kepada manusia, tapi kepada lingkungan, tumbuhan, tanaman. Umat Islam dianjurkan untuk berbuat baik. Jemaah yang dirahmati Allah, prinsip yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, sekaligus melarang kita berbuat kerusakan. Adapun kerusakan yang paling amat berat, yang paling amat bahaya adalah kerusakan moral, kerusakan mental, kerusakan spiritual. Inilah yang mestinya dijauhkan. Kalau mau moral rusak, mental rusak, spiritualnya rusak, maka akan terjadi kerusakan secara materi. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, dan Allah melarang. Kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41, kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kata Allah jelas kerusakan yang terjadi di permukaan bumi Allah penyebabnya adalah manusia. Boleh jadi karena kelalaiannya, boleh jadi karena kesengajaan, boleh jadi karena kelupaannya kepada Allah.
diturunkan bencana. Ini supaya apa? Sebagian mereka merasakan dari perbuatannya dan supaya kembali ke jalan yang benar. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insya Allah dengan menegakkan 4 prinsip oleh umat Islam ini, maka insya Allah kita akan menemukan jalan kebahagiaan dan insya Allah akan mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Yang pertama adalah mendahulukan akhirat daripada yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh melupakan dunia, sehingga dunia tetap dikuasai oleh kita umat Islam. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Dan yang keempat, larangan berbuat kerusakan. Mudah-mudahan dengan senantiasa menegakkan hal 4 ini yang prinsip bagi kita, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita camkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa rabbihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wati al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha akbar.